Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Yusi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang metabolisme, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang metabolisme yang sudah kita bahas, yaitu tentang enzim. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang reaksi metabolisme yang kedua, yaitu tentang katabolisme. Dan nanti di pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan ke metabolisme selanjutnya, yaitu tentang membahas tentang anabolisme. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang katabolisme. Ya, pengertian katabolisme itu sendiri adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Jadi kalau kita lihat dalam ilustrasinya, di sini ada sebuah senyawa. Nah, senyawa itu tentu saja gabungan dari beberapa unsur, biasanya lebih dari 2 unsur. Nah, kalau lebih dari 2 unsur sudah bergabung, maka itu akan membentuk senyawa. Nah, ketika senyawa itu terurai menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana atau senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, maka prosesnya disebut dengan katabolisme. Nah, di dalam tubuh terjadi beberapa macam proses katabolisme ya. Ada 2 macam. Yang pertama ada katabolisme karbohidrat dan yang kedua ada katabolisme lemak dan protein. Nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari katabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Baik. Untuk katabolisme karbohidrat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob itu artinya penguraian glukosa. Jadi proses penguraian glukosa yang membutuhkan oksigen. Jadi di sini glukosa itu dipecah atau diuraikan dengan menggunakan oksigen. Dia membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, energinya di sini adalah dalam bentuk ATP. Nah, selain energi juga, dalam proses respirasi aerob akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Nah, secara garis besarnya, dalam respirasi aerob ini, maka dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah siklus Krebs, dan yang ketiga adalah transport elektron. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Di sini dilihat, kita bahas yang pertama yaitu tentang respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs ini, sebelum memasuki siklus Krebs, kita lihat bahwa tiap molekul asam piruvat dari tahap glikolisis akan diubah menjadi asetil koenzim A dalam suatu proses yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Jadi, proses dalam siklus Krebs ini kita lihat glukosa yang tadinya senyawanya dengan 6 atom C akan dirubah menjadi asam piruvat. Ketika glukosa berubah menjadi asam piruvat, itu peristiwanya namanya glikolisis. Dari 6 atom menjadi 3 atom C. Nah, dalam proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ini energi yang dihasilkan dalam proses glikolisis. Nah, sedangkan dalam proses dekarboksilasi oksidatif itu adalah perubahan asam piruvat yang tadinya senyawanya dengan 3 atom C, maka akan dirubah menjadi asetil koenzim A. Nah, itu namanya adalah peristiwa dekarboksilasi oksidatif. Dia menghasilkan 2 NADH. Jadi energi yang dihasilkannya sebanyak 2 NADH. Nah, nanti asetil koenzim ini akan dirubah lagi melalui siklus siklik dalam siklus Krebs menjadi asam sitrat dan asam oksaloaksetat. Di mana dalam siklus Krebs ini energi yang dihasilkannya ini banyak nih. Kalau tadi kan dalam glikolisis yang dihasilkan hanya 2 ATP dan 2 NADH. Dalam dekarboksilasi oksidatif energi yang dihasilkannya 2 NADH. Nah, dalam siklus Krebs, energi yang dihasilkan adalah 8 NADH, lalu ada 2 FADH2, dan 2 ATP atau GTP.
Nah, itu ya, jadi bedanya masing-masing antara reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs dari hasil energinya berbeda semuanya, ya. Nah, di sini respirasi aerob itu sekali lagi tidak membutuhkan oksigen ya untuk menguraikan glukosanya, di mana selain oksigen juga ada CO2 dan H2O. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi dalam siklus Krebs kita lanjutkan dengan glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah tadi perubahan oksidasi glukosa yang tadinya 6 atom C menjadi 3 atom C. Nah, dari glukosa akan dirubah menjadi asam piruvat dengan menghasilkan energi berupa ATP dan NADH. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 ATP dan 2 NADH. Sebenarnya perlu kalian ketahui dalam proses glikolisis itu dia akan membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Namun juga dia akan menghasilkan energi sebanyak 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil akhir dari glikolisis ini adalah 2 ATP. Jadi 2 ATP ini hasil pengurangan 4 dikurangi 2. 4 yaitu dari energi yang dibutuhkan, dari energi yang dihasilkan, dan 2 dari energi yang dibutuhkan. Jadi kalian harus paham, glikolisis hasilnya 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau nama lainnya sitoplasma sel. Sedangkan tadi yang namanya siklus Krebs itu terjadinya di dalam matriks mitokondria. Ya, jadi proses terjadinya berbeda antara glikolisis dengan siklus Krebs. Nah, kita lihat dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini bisa terjadi di dalam sel eukariotik maupun prokariotik. Hanya berbeda tempatnya. Kalau pada sel eukariotik, maka dekarboksilasi oksidatif terjadi di mitokondria. Sedangkan pada sel prokariotik, maka dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di sitosol. Ya. Nah, reaksinya kita lihat di sini bahwa asam piruvat akan dirubah menjadi asetil koenzim. Jadi perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A, maka ini namanya peristiwa dekarboksilasi oksidatif. Nah, hasil yang diperoleh dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil koenzim A, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Ya, ini adalah hasil yang diperoleh ketika melakukan reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, lalu tadi siklus Krebs sudah ya. Siklus Krebs itu terjadi di dalam matriks mitokondria. Dinamakan siklus Krebs. Kita lihat di sini reaksinya berupa siklik ya. Siklik itu berarti berbentuk seperti lingkaran ya. Hasil yang diperoleh dari siklus Krebs yaitu 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH ya, dan 2 ATP. Nah, nanti kita akan lihat kenapa bisa ada 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Oke, kita lihat di sini. Nah, di dalam sistem transport elektron, untuk sistem transport elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, hasil yang diperoleh di dalam sistem transport elektron yaitu 6H2O dan 32 ATP. Nah ya, jadi ATP-nya paling banyak nih di dalam transport elektron, yaitu sebanyak 32 ATP. Kita lihat di sini, jumlah total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob selama jalur siklus Krebs. Kita lihat bahwa sebenarnya pada sistem transport elektron ini, pada tahap akhir ini ya, tahap akhir dari respirasi aerob ini yaitu sistem transport elektron. Itu menghasilkan 10 NADH dan 2 FADH2 ya, di mana dalam satu NADH itu setara dengan 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 setara dengan 1 ATP. Jadi kita lihat di sini dalam transport elektron ya, secara keseluruhan tadi ada 10 NADH.
Kalau 10 NADH maka dia akan menghasilkan 30 ATP. Karena tadi 1 NADH setara dengan 3 ATP. Maka ketika pada tahap transfer elektron menghasilkan 10 NADH itu setara dengan 30 ATP. Dan menghasilkan juga 2 FADH. Nah, 2 FADH2 ini setara dengan 2 ATP karena 1 FADH2 sama dengan 1 ATP. Sehingga jumlah total energi pada transfer elektron yaitu sebesar 32 ATP ya, 32 ATP. Nah, kalau kita jumlahkan secara keseluruhan dari satu molekul glukosa, proses respirasi dapat menghasilkan 38 ATP. Ya, jadi kalau ditanya dalam satu keseluruhan satu molekul glukosa, maka proses respirasi ini menghasilkannya 38 ATP. Rinciannya dari mana saja itu 38 ATP? Ya, 2 ATP diperoleh dari tahap glikolisis, 2 ATP diperoleh dari tahap siklus Krebs, dan 32 ATP dari tahap rantai transport elektron. Jadi kalau dijumlahkan ada 30 berapa ini? 36, maaf ya bukan 38, tapi ada 36. Ibu ulangi. Jadi dalam proses secara keseluruhan dari satu molekul glukosa dalam proses respirasi itu menghasilkan 36 ATP. Rinciannya adalah 2 ATP dari proses glikolisis, 2 ATP dari tahap siklus Krebs, dan 32 ATP dari transport elektron. Jadi totalnya adalah 36. Oke, kita lanjutkan. Untuk respirasi aerob yang melalui jalur pentasa fosfat. Jadi respirasi aerob juga ada jalur selain siklus Krebs, ada lagi melalui jalur pentasa fosfat. Nah, reaksinya seperti ini. Kalau untuk jalur pentasa fosfat, dari glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, ya. Glukosa 6 fosfat nanti akan dirubah lagi, ya, sesuai dengan jalurnya menjadi asam 6 fosfoglukonat. Dari asam 6 fosfoglukonat dirubah lagi menjadi ribulosa 5 fosfat. Lalu nanti ribulosa 5 fosfat akan kembali menjadi glukosa 6 fosfat. Itulah yang disebut dengan siklus pentasa fosfat. Ingat, di dalam respirasi aerob yang melalui jalur pentasa fosfat, maka yang dihasilkannya adalah CO2 dan 2 NADPH2. Ya, CO2 dan 2 NADPH2. Baik, kita lanjutkan. Nah, reaksi katabolisme karbohidrat yang kedua yaitu respirasi anaerob. Kalau anaerob berarti tidak membutuhkan oksigen. Kalau lebih jelasnya, yang dimaksud dengan respirasi anaerob itu merupakan reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa membutuhkan oksigen. Ya, jadi di sini pemecahan karbohidrat itu tanpa membutuhkan oksigen. Nah, biasanya dalam proses penguraian respirasi anaerob itu biasanya lebih dikenal dengan fermentasi. Nah, di dalam fermentasi ini ada dua prosesnya ya. Yang pertama yang disebut dengan fermentasi asam laktat, yang kedua adalah fermentasi alkohol. Nah, fermentasi asam laktat biasanya hasil akhirnya adalah berupa asam laktat sebesar 2 asam laktat. Nah, peristiwa fermentasi asam laktat terjadi di dalam sel otot. Nah, biasanya saat sel-sel otot berkontraksi terlalu kuat, namun oksigennya tidak tersedia, maka si asam piruvat akan dirubah menjadi asam laktat. Ya, si asam piruvat ini akan dirubah menjadi asam laktat yang lama-lama akan menumpuk dan menyebabkan kelelahan. Jadi kalau ada yang nanya, fermentasi asam laktat itu terjadi di mana? Yaitu terjadi di dalam sel otot, ya, ketika sel otot itu berkontraksi yang terlalu kuat. Nah, ini ya, ini reaksinya dari glukosa dirubah menjadi asam piruvat, dari asam piruvat dirubah menjadi fosfoenol piruvat, lalu terakhir akan terbentuklah 2 asam laktat. Nah, berbeda dengan fermentasi alkohol. Nah, untuk fermentasi alkohol itu diawali dengan proses glikolisis yang menghasilkan asam piruvat. Jadi, proses awalnya itu glikolisis yang glukosa akan dirubah menjadi asam piruvat.
Nah, ketiadaan oksigen akan menyebabkan asam piruvat ini diubah menjadi asam asetat atau asam asetaldehid yang lama-lama akan dihasilkanlah kalau diubahlah menjadi 2 etanol ya. Jadi awalnya dari glukosa melalui proses glikolisis dirubah menjadi asam piruvat, dari asam piruvat menjadi asetaldehid dan terakhirnya akan menghasilkan alkohol dalam bentuk etanol. Biasanya jalur fermentasi alkohol ini dianggap sangat tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dari satu molekul glukosa hanya dihasilkan energi sebesar 2 ATP dari satu molekul glukosa. Bandingkan tadi dalam proses respirasi. Dalam proses respirasi, satu molekul glukosa itu menghasilkan 36 ATP, sementara dalam fermentasi alkohol hanya menghasilkan 2 ATP. Itu ya. Oke, lanjut katabolisme berikutnya. Tadi karbohidrat, kita lanjut ke katabolisme lemak dan protein. Untuk katabolisme lemak dan protein, apa sih bedanya? Nah, kita lihat perbedaan katabolisme lemak dan protein. Untuk katabolisme lemak, enzimnya dibantu oleh enzim lipase. Jadi di sini yang menentukannya adalah enzim lipase ya pada sebentar ini. Jadi lari-lari. Oke, katabolisme lemak ini dibantu oleh enzim lipase, dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Jadi pemulainya asam lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, lalu asam lemak diubah menjadi asetil koenzim. Dan gliserol akan diubah menjadi fosfoglyceraldehid atau PGAL. Nah, itu tentang katabolisme lemak. Bedakan dengan katabolisme protein. Di dalam katabolisme protein, enzim yang berperannya adalah enzim protease. Ya. Selain protease juga ada peptidase, dan nanti si enzim protease dan peptidase ini akan dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin atau NH3 dan asam keto. Nah, itu ya. Itu yang membedakan antara katabolisme lemak dan katabolisme protein. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu menjelaskan tentang katabolisme. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi di minggu berikutnya tentang anabolisme. Jangan lupa untuk mengisi lembar kerjanya di e-learning. Nanti akan Ibu berikan tugasnya, silahkan kalian akses di e-learning madrasah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.